Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Sekarang kita berada di pertengahan di bulan Syawal. Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan yang dimana Allahu Jalla Jalaluh berjanji dengan berbagai macam janjinya, memberikan ampunan dosa-dosa, membebaskan kita dari siksa api neraka, yang dimana Allah Jalla Jalaluh juga menjanjikan barang siapa yang sanggup melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan full, maka ampunan dosa Allah Jalla wa'ala akan berikan. Ramadan telah meninggalkan kita, tapi Rabbnya Ramadan, Tuhannya Ramadan tentunya masih hidup. Kewajiban kita beribadah tersebut sampai mati, bukan yang sifatnya temporary atau sementara. Makanya dikatakan oleh para ulama, seseorang mukmin sejati yang betul-betul mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, ketika dia sanggup untuk beribadah sepanjang hidupnya, bukan beribadah dikarenakan Ramadan, bukan dikarenakan beribadah dikarenakan bulan Rajab atau bulan-bulan suci lainnya. Maka oleh sebab itu Allah Jalla wa'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah Jalla Jalaluh sampai kematian tersebut menjemput kita. Disinilah pentingnya kita istiqamah dalam beramal dan beribadah. Apa yang kita lakukan selama Ramadan, usahakan kita lakukan juga di luar Ramadan. Ada 4 kiat untuk istiqamah dalam beramal dan beribadah. Yang pertama, ketika kita beramal, ketika kita beribadah, pondasi utamanya adalah al-ikhlas lillahi ta'ala. Kata Allah Jalla Jalaluh dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budallah mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah kita ini disuruh, diperintahkan kecuali beribadah dalam kondisi yang ikhlas. Dan itu kita ungkapkan setiap kali kita salat. Dari 12 doa istiftah yang diajarkan oleh Nabi SAW, salah satunya doa istiftah yang diajarkan oleh Nabi kepada mantu beliau yang bernama Ali bin Abi Thalib. Doa istiftah yang lumayan panjang. Penggalan dari doa istiftah tersebut kita mengatakan, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu. Di situ kita mengakui bahwasannya ibadah ini hanyalah untuk Allah Jalla Jalaluh, apapun bentuk ibadahnya, yang artinya sama dengannya ikhlas. Kata para ulama, diantaranya Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, ma kana lillahi yabqa. Ketika kita membangun ibadah-ibadah yang kita lakukan selama Ramadan di atas keikhlasan, itu yang membuat amal ibadah kita tersebut kekal abadi, continue, berkesinambungan sampai kita meninggal dunia. Tapi sebaliknya, kata Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, wa ma la yakunu la yanfa'u wa la yadu. Tetapi ketika kita membangun amal ibadah kita selama Ramadan bukan dalam keadaan ikhlas, bukan dikarenakan Allah Jalla wa'ala, bukan lillahi ta'ala, maka amal ibadah tersebut menjadi percuma, tidak bermanfaat buat diri kita. Tidak ada hasanat, tidak ada pahala yang kita dapatkan. Sekaligus juga ketika seseorang membangun amal ibadahnya bukan atas dasar lillahi ta'ala,
maka tidak mungkin dia akan beramal setelah Ramadan tersebut. Tidak mungkin dia tersebut terus menerus berkesinambungan untuk beribadah. Maka oleh sebab itu, pastikan ikhwan jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, setiap kali kita beramal, pondasi utamanya adalah ikhlas. Itu yang membuat kita nanti istiqamah di dalam beramal dan beribadah. Kemudian yang kedua, mudawamatul a'mal wa in qalla. Terus melakukan amal ibadah meskipun porsinya sedikit. Tidak sama sebagaimana kita melakukan itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan luar biasa kita beramalnya. Siamnya 1 bulan, qiyamul lailnya, menghidupkan malam dengan ibadah salat malam juga setiap malam kita lakukan itu. Dan setiap kita melakukan amal ibadah tersebut, kita semangat yang luar biasa. Termasuk bersedekahnya pun juga kita lakukan hampir di setiap hari. Subhanallah, yang dituntut oleh Allah Jalla wa'ala kepada kita, apa yang kita lakukan selama Ramadan juga kita lembagakan setelah selesai Ramadan, juga kita lakukan setelah selesai Ramadan meskipun porsinya sedikit. Dan itu yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu, amalan yang terus menerus dia kerjakan meskipun porsinya sedikit. Kita berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan. Di bulan Syawal ada puasa sunnah, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Subhanallah, jumlahnya sedikit, cuma 6 hari. Boleh dikerjakan secara berurutan, boleh juga berselang-seling. Seperti seseorang yang terbiasa puasa Senin Kemis, dia pun juga berpuasa niatan untuk melakukan puasa Syawalnya. Tidak mengapa yang demikian. Dan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, man shoma Ramadan summat ba'a sittan min Syawalin kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang sanggup melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan full, kemudian diikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini, maka pahala yang dia dapatkan sama seperti berpuasa 1 tahun full. Termasuk juga menghidupkan malam di bulan Ramadan, luar biasa kita. Kita mengambil rakaat yang afdal, yang utama, yaitu 11 rakaat, 8 tahajud, 3 witir. Bahkan kita mengambil waktu yang utama untuk qiyamul lail di penghujung malam, di sepertiga malam yang terakhir, jam 2 sampai menjelang subuh. Kita jabani yang demikian. Jangan sampai salat malam yang sudah kita bangun selama Ramadan tersebut, selesai Ramadan kita tinggalkan begitu saja. Usahakan jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, setiap malam kita tersebut melaksanakan tahajud, qiyamul lail dan witirnya, meskipun porsinya sedikit, meskipun bukan di waktu yang afdol sekalipun. Kita sangat paham salat malam, qiyamul lail, apapun namanya, kadang diistilahkan tahajud, kadang diistilahkan dengan sebutan qiyamul lail atau salatul lail. Tapi yang jelas setelah ba'diyah isya misalnya, kita mengambil jumlah yang sedikit dari salat malam tersebut, 2 tahajud, 1 witir. Setiap malam kita lakukan sampai kita meninggal dunia. Itu lebih baik, lebih utama dan lebih disuka dan dicinta oleh Allah Jalla Jalaluhu. Subhanallah, disebutkan di dalam hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla Jalaluhu meridhai beliau, qalat, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati fi sa'idin wahidin. Nanti di hari kiamat kelak manusia akan dikumpulkan di lembah yang satu, yaitu padang mahsyar, untuk diadili oleh Allah Jalla Jalaluhu. Fayunadi munadin, kemudian ada yang memanggil manusia-manusia tersebut. Fayaqul, kemudian dia berkata, aina alladhi tatajafa junubuhum anil madaji'. Hai manusia, siapa di antara kalian yang suka menjauh dari tempat tidurnya? Hai manusia,
siapa di antara kalian yang di setiap malamnya tersebut suka menghidupkan malam dengan ibadah salat malam? Fayakumuna wa hum qalil. Di antara manusia yang banyak tersebut ada yang berdiri, menunjukkan bahwasanya mereka tersebut suka qiyamul lail, suka tahajud dan witir. Tapi jumlah mereka faqalilun, jumlah mereka sedikit sekali. Mudah-mudahan kita bagian yang sedikit tersebut. Kemudian Allah Jalla wa Ala memerintahkan mereka masuk surga tanpa hisab. Fayadkhulunal jannata bighairi hisab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, kita yang di Ramadan kemarin terbiasa qiyamul lail di setiap malam, usahakan di bulan Syawal ini dan seterusnya nanti sampai kita meninggal dunia, kita suka melakukan tahajud dan qiyamul lail, suka menghidupkan malam dengan ibadah salat malam, dengan ditutup dengan salat witir. Mudah-mudahan dengan hal seperti itu Allah Jalla wa Ala menganugerahkan jannah dan surga. Termasuk juga kita di Ramadan membaca Al-Quran di setiap hari, bahkan dengan porsi yang lumayan banyak. Setiap hari 1 juz, bahkan 2 juz. Selesai Ramadan, usahakan membaca Al-Qur'annya terus kita laksanakan di setiap hari. Jadikan pembacaan Al-Qur'an, tilawatul Qur'an ini sebagai hobinya kita. Minimal 10 ayat. Bagi kita yang ingin terhindar dari penyakit pikun, ingin terhindar dari penyakit suka lupa, coba setiap hari kita membaca Al-Qur'an minimal 10 ayat. Semoga dengan kita hobinya membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an kelak akan memberikan syafaat buat kita. Terus beramal, terus melakukan ibadah, meskipun porsinya sedikit. Disitulah cara kita untuk menjaga keistiqomahan kita dalam beramal dan beribadah. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, kiat yang ketiga untuk kita istiqamah dalam beramal dan beribadah adalah musahabatu ahlul khair. Bertemannya kita dengan teman-teman yang baik, yang suka beramal, yang suka beribadah. Subhanallah, selama Ramadan pertemanan kita itu adalah orang-orang masjid, orang yang suka hadir di masjid untuk melaksanakan amalan dan ibadah. Usahakan teman yang ada di masjid ini terus kita bawa, meskipun Ramadan itu telah meninggalkan kita, meskipun kita tidak berjumpa dengan Ramadan lagi. Subhanallah, dengan teman yang baik tersebut, subhanallah, itu yang membuat kita semangat terus untuk beramal dan beribadah. Kata para ulama, as-sahibu sahib, teman itu sangat kuat sekali pengaruhnya. Teman melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, itu yang membuat kita bersemangat juga untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Teman hobinya membaca Al-Quran, itu yang membuat kita juga terpaksa harus membaca Al-Quran. Teman tersebut suka qiyamul lail, tahajud, itu juga yang membuat kita tersebut ingin melakukan sebagaimana teman kita. Makanya untuk menilai seseorang itu baik atau tidak baik itu cukup kita perhatikan siapa temannya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, al-mar'u ala dini khalil. Seseorang itu di atas agama temannya. Fal yanzur man yukhaliluhu. Lihat siapa temannya tersebut. Kalau temannya baik, berarti dia orang baik juga. Tapi kalau temannya tersebut jahat, berarti dia pun juga orang jahat. Subhanallah, Al-Imam Al-Qadhi Iyad, ketika beliau mengatakan kepada murid-muridnya, aku ketika ada rasa malas untuk beramal, untuk beribadah, aku seketika datang kepada guruku, dan subhanallah, sekedar ketemu dengan guruku, melihat wajahnya saja, timbul rasa kesemangatan lagi untuk beramal, untuk beribadah. Nah, begitupun juga kita. Kalau kita ingin istiqamah dalam beramal dan beribadah, kita berusaha lingkungan kita adalah lingkungan
orang-orang yang suka beramal, suka beribadah. Subhanallah, juga orang-orang yang suka melakukan amal soleh dan kebajikan. Insya Allah kita akan terbawa ikut beramal dan ikut beribadah. Tapi maaf, kalau kita lingkungannya tersebut orang-orang yang tidak suka beramal, suka beribadah, bahkan condong melakukan maksiat, maka seperti itulah yang akan terjadi. Dia akan sama sebagaimana temannya tadi. Yang terakhir, kiat yang keempat, supaya kita tetap istiqamah beramal, berdoa, beramal, beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh, adalah berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Kita paham istiqamah itu bagian daripada hidayah Allah Jalla Jalaluh yang harus kita minta. Subhanallah, ada 3 doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, kiat untuk istiqamah. Yang pertama, doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Itu termaktub di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau gelincirkan kami lagi ke dalam kesesatan setelah Engkau memberikan petunjuk dan hidayah-Mu kepada kami. Setelah Engkau memberikan petunjuk, hidayah, bersemangat, beramal, beribadah pada saat Ramadan, ya Allah, jangan cabut lagi kesemangatan ini ya Allah, untuk beramal, untuk beribadah untuk-Mu ya Allah. Sering kita ulang-ulang doa ini di waktu sujud, sebelum salam, atau kapanpun kita berdoa, sisipkan doa keistiqomahan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kemudian yang kedua, doa yang diajarkan oleh Nabi kepada ibunda kita, Hindun binti Abi Umayyah, yang sering dipanggil dengan panggilan Ummu Salamah. Doanya seperti ini. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikkan hati manusia, kokohkanlah hati ini di atas agamamu. Teguhkanlah hati ini di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu, di atas iman dan Islam untuk. Karena kita ini memiliki hati yang lemah, dhaif. Hati kita ini, kalbu kita ini jamaah, itu di atas genggaman jari jemarinya Allah Jalla wa'ala. Yuqallibu ma yasha. Yang Allah Jalla wa'ala membolak-balikkan hati kita ini sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Insya'a aqam. Kalau Allah Jalla wa'ala berkehendak, Allah bikin kita ini istiqamah. Wa insya'a azam. Tapi kalau Allah berkehendak, bisa saja di antara kita ini tergelincir, jatuh lagi ke maksiat, meninggalkan perbuatan-perbuatan kebajikan, meninggalkan amal ibadah. Makanya kita harus mengakui diri kita ini lemah di hadapan Allah Jalla wa'ala. Jangan sombong dengan apa yang telah kita lakukan 1 bulan Ramadan kemarin. Puasanya, qiyamul lailnya, baca Qur'annya, iktikafnya, sedekahnya, dan lain sebagainya. Jangan. Biasanya orang yang sombong itu mudah untuk tergelincir. Tunjukkan tetap kita ini sebagai duafa, tetap kita ini sebagai fuqara, sebagai hamba-hamba Allah yang lemah, lagi butuh dengan Allah Jalla wa'ala, butuh dengan hidayahnya Allah Jalla Jalal. Kita tunjukkan dengan membaca doa tadi, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Kemudian yang terakhir, doa keistiqomahan. Doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, yang biasa kita baca sebelum salam atau setelah salam. Karena doa ini termasuk bagian daripada zikir setelah salat wajib. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah petunjuk-Mu untukku, agar aku selalu sanggup untuk berzikir kepadamu, sanggup selalu untuk mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah petunjuk-Mu, agar aku selalu sanggup untuk bersyukur akan nikmat-nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah petunjuk-Mu kepadaku, agar aku selalu sanggup untuk beribadah kepadamu secara baik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jamaah, ini 4 kiat agar kita istiqamah dalam beramal dan beribadah sampai kita meninggal dunia. Pastikan setiap kali kita beramal beribadah,
pondasi utamanya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, pastikan terus beramal dan terus beribadah, continue dalam melakukan amal soleh meskipun porsinya sedikit. Kemudian pastikan teman-teman kita itu adalah teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, yang selalu mengajak kita untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal ibadah untuk Allah Jalla Jalaluhu. Dan pastikan keistiqomahan itu mintanya kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan kita membaca 3 doa tadi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya hingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan, dan semoga Allah Jalla Jalaluhu selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita hingga kita selalu semangat untuk beramal, untuk beribadah sampai kita meninggal dunia. Dan semoga Allah Jalla Jalaluhu menerima seluruh amal ibadah yang kita kerjakan, khususnya di bulan Ramadan tahun ini 1447 Hijriah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li azwajina wa li auladina wa li dhurriyyatina wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami ini yang hak itu hak, yang benar itu benar, dan berikanlah petunjuk-Mu dan hidayah-Mu kepada kami agar kami mudah untuk melaksanakan kebenaran dan hak tersebut. Ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu kepada kami. Tunjukkanlah kepada kami itu yang batil itu batil, yang salah itu salah. Dan berikanlah petunjuk-Mu dan bimbingan-Mu untuk kami agar kami mudah untuk meninggalkan kebatilan dan kesalahan tersebut. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Tsabbit qulubana bil Islam wal iman. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikkan hati manusia, kokohkanlah dan teguhkanlah hati kami di atas agamamu, di atas iman dan Islam untukmu, di atas tauhid untukmu, di atas sunnah nabimu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud, ilaika nas'a wa nahfid, narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak, inna 'adzabaka bil kuffari bil jiddi mulhiq. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Aqimus shalah.